Poin yang kelima yang penting bagi kita untuk membahasnya, yaitu sebelum kita melangkah. Ana beli judul seperti itu. Sebelum seseorang untuk melangkah. Terkadang ketika seseorang sudah ingin menikah, banyak hal yang kurang ia perhatikan. Dan banyak hal yang ia kurang perhatikan ini terkadang menjadi batu sandungan setelah dia menikah, atau bahkan menjadi kegagalan seseorang dalam pernikahan. Ini ayat al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Terkadang ketika seseorang sudah menikah atau sudah ingin menikah, banyak hal yang kurang ia perhatikan, sehingga tidak sedikit hal itu menjadi batu sandungan, bahkan sampai menjadi kegagalan bagi pernikahannya. Nah, di bawah ini ada hal-hal yang harus diperhatikan bagi kita semua, bagi orang-orang yang ingin menikah. Di antaranya yang pertama, usahakan seseorang benar-benar tahu tentang agama dan fisik akhwat yang ingin ia lamar atau yang ingin ia nikahi. Ini yang pertama. Yang pertama, usahakan seseorang benar-benar tahu tentang agama dan fisik akhwat atau sebaliknya yang ingin ia melamarnya, supaya dia tidak menyesal di kemudian hari. Poin ini ada orang yang bersikap berlebih-lebihan dan juga ada orang yang bersikap meremehkan. Karena ingin mencari tahu siapa sih calon kita, pacaran, menjajaki, pergi bareng, pengen tahu kepribadiannya apa. Pacaran, nonton bioskop, bareng-bareng dan ini orang-orang yang berlebihan. Ada juga orang yang meremehkan. Karena mungkin dipandang mereka masalah ini masalah yang tabu atau yang semisalnya, artinya meremehkan. Meremehkan untuk mencari tahu siapa sih calon kita, bagaimana agamanya, bagaimana ibadahnya, kepada siapa sih dia mengaji, di tempat mana dia mengaji. Kurang memperhatikan hal yang demikian. Ada juga yang berjalan di pertengahan. Akibatnya ayat al-kiram rahimani wa rahimakumullah, yaitu tadi yang saya ceritakan, ada pernikahan yang umurnya belum sebulan sudah bubar. Belum sebulan karena qadarullah iwannya terfitnah dengan fitnah yang terjadi di Yaman. Bubar. Enggak boleh sama ngaji sama tetap ini. Ribut-ribut bubar. Ini karena tidak memperhatikan. Baik yang salah itu wasilahnya, mungkin karena saya nggak tahu permasalahan besar pastinya. Bisa jadi yang salah wasilahnya merekomendasi seseorang tanpa tahu siapa orang tersebut, atau akhwatnya tanpa berusaha lebih jauh untuk mengetahui siapa si calon saya, bagaimana agamanya, bagaimana akhlaknya, dengan siapa berbaik. Ini akhirnya pernikahannya nggak seumur, nggak lebih umur sebulan. Kasihan. Lalu yang kedua, ayat ikhwatul kiram. Yang kedua, karena waktu kita terbatas, sama kita sebutkan. Teliti kembali kebenaran informasi yang ia dapatkan. Karena sudah keburu kepincut sama kriterianya, atau udah ngebet pengen nikah, udah dah nggak dipikirkan yang lain-lain. Kalau sudah ngebet pengen nikah, diterus nggak dipikir hal-hal yang penting. Ini yang paling di antara yang penting. Teliti kembali kebenaran informasi yang dapatkan. Teliti kembali kebenaran informasi yang ia dapatkan. Karena banyak kejadian, ayat ibadal kiram rahimani wa rahimakumullah, seseorang menikah, setelah menikah nyesal. Kata si fulan, wasilahnya orangnya begini-begini. Ternyata enggak seperti itu. Katanya begini-begini, ternyata enggak. Teliti kembali kebenaran informasinya. Ditanya sama wasilahnya, "Apaan kalau sudah sama akhwat atau apaan sama ikhwan? Antum kenal calon ikhwan ana nih, calon ana nih, itu kenalnya di taklim aja, atau di momen-momen tertentu aja, apa antum pernah dekat?" Tanya yang seperti itu. Lalu tanya lagi,
Sejauh mana antum bersama-sama dia? Sejauh mana antum kenal sama dia? Dan sudah berapa lama? Tanya lagi. Antum tahu nggak dia ngaji di mana? Tempat duduknya, ta'limnya di mana? Terus tanya. Dari pertanyaan-pertanyaan itu kita bisa menilai keobjektifan pemberi informasi sebesar apa. Kalau dia ketemunya hanya di momen-momen taklim, momen-momen walimah, momen-momen daurah, ya wajar kalau dia menilai Allah rajin jengkoknya. Oh, percaya kata wasilahnya, apalagi yang bilang anak misalnya, Ustaz berpikiran, wah datang tazkiyah nih, zen pokoknya, maju. Qadarullah, ternyata salah. Apa yang dia pikirkan nggak ada. Apa yang dia bayangkan dari informasi itu salah. Nyesal, berantakan rumah tangga, cerai. Ini, teliti kembali kebenaran informasi yang dia dapatkan ketika dia ingin melamar atau ingin menikah. Ayo ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Lalu perkara yang ketiga yang perlu diperhatikan sebelum seseorang melangkah menikah, jangan lupa untuk meminta pertimbangan kepada orang yang berilmu. Musyawarah. Bisa jadi ayat 5 al-kiram rahimani wa rahimahullah, seseorang menilai baik atau tidak baiknya tentang calonnya, atau seseorang menilai maju atau mundurnya dia dalam proses ini, atau seseorang berkesimpulan lebih baik maju atau lebih baik mundur. Ini kesimpulan dia. Kesimpulan dia baik atau kesimpulan dia buruk, kesimpulan dia untuk meneruskan atau kesimpulan dia tidak untuk meneruskan, itu kesimpulan dia. Ketika diajukan, ketika minta pertimbangan dengan orang yang berilmu, ternyata berbeda kesimpulannya. Diarahkan itu begini, 1, 2, diluruskan. Kamu nggak bisa menyimpulkan seseorang dengan hanya melakukan perbuatan ini lalu mengatakan akhlaknya jelek. Nggak bisa. Kamu nggak boleh menyimpulkan dengan hanya sebagai perbuatan ini menunjukkan dia baik. Nggak bisa. Nah, diluruskan seperti ini. Pentingnya pertimbangan itu. Jadi ada perkara yang ketiga. Lalu yang keempat, ini yang terpenting, itu semua yang telah kita sebutkan. Itu semua yang telah tadi kita sebutkan, yaitu berusaha untuk mengetahui lebih lanjut tentang calon kita. Yang kedua, meneliti kebenaran informasi yang kita dapatkan ketika kita ingin menikah. Lalu yang ketiga, jangan lupa meminta pertimbangan orang lain. Itu semua sebab, tetapi Allah yang memberikan kebahagiaan kita. Allah yang memberikan calon-calon kita salehah. Istri-istri kita, pendamping-pendamping kita seorang saleh atau saleh Allah. Maka yang keempat, ayat al-kiram rahimani wa rahimakumullah, doa. Jangan lupakan doa. Sebab itu, antum sudah berusaha, Masya Allah, teliti, diusahakan. Masya Allah, ngajinya sama surat-surat istiqomah. Masya Allah, anak teliti kembali benar Pak Ustaz, orangnya ganteng misalnya, soleh misalnya, rajin di depan lu. Lalu antum berusaha minta pertimbangan sama Ustaz, Masya Allah Ustaz, pokoknya gini-gini, Ustaznya pembental jiat, bagus nikah sama ini. Tanpa melupakan pembuat sebab, yaitu Allah, yaitu berdoa, dengan berdoa kepada Allah supaya diberikan istri solehah, suami yang soleh. Maka jangan lupakan sebab yang keempat ini, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.